Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rainanda Sahri, mahasiswa S1, Prodi Geografi Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Fakultas Geografi. Hari ini dengan kelompok kami akan mempresentasikan untuk tugas UTS semester 2 untuk mata kuliah Statistika tahun ajaran 2024 yang berjudul Implementasi Distribusi Peluang Gambel untuk Analisis Data Hujan secara Terencana. Oke, lanjut. Untuk anggotanya sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Nurlita Isnaini dengan NIU 518057, dan yang kedua saya sendiri Rainanda Sahri dengan NIU 522120, dan yang ketiga ada Valerina Agasta dengan NIU 518720, dan yang keempat Wildario Gusandar Mauli dengan NIU 52238. Oke, untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah yang pertama mengkaji curah hujan secara terencana melalui distribusi Gumbel, dan yang kedua membandingkan perhitungan curah hujan secara terencana dengan distribusi Gumbel, dan yang ketiga mendapatkan gambaran intensitas curah hujan maksimum dengan periode yang terulang. Kenapa curah hujan? Karena memang curah hujan di satu wilayah itu dapat berbeda-beda di setiap bagian wilayahnya, dan penelitian ini juga didasarkan pada curah hujan yang memang setiap wilayah itu memiliki curah hujan yang dinamis, sehingga untuk penggambaran datanya sendiri lebih cocok digunakan menggunakan distribusi Gumbel. Oke, kita lanjut. Untuk jenis variabel random yang dirumuskan, variabel random yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel curah hujan. Ya, variabelnya sendiri yang digunakan adalah curah hujan, yang merupakan variabel yang bersifat kontinu atau secara berkelanjutan. Kenapa curah hujan sendiri digolongkan sebagai variabel yang bersifat kontinu? Karena nilainya dapat terus berubah-ubah dalam rentang waktu tertentu. Dalam artian, dalam jangka waktu tertentu nilainya akan terus berubah-ubah, dan tidak hanya waktu dan juga tapi juga setiap bagian pada satu wilayah tertentu juga berubah. Jadi variabel curah hujan sendiri itu juga berubah dari segi waktu dan juga dari segi tempat, bagian tempat. Curah hujan di satu daerah itu juga akan mempengaruhi variabel random lainnya yang juga terkait dengan curah hujan itu sendiri, karena memang curah hujan di satu wilayah itu juga memberikan pengaruh, tak hanya pengaruh pada segi fisik tapi juga pengaruh pada segi keadaan fenomena alam, dan juga sebagai akibat dari curah hujan itu sendiri, seperti daerah resapan air. Misalkan dalam satu wilayah itu daerah resapan air akan luas, atau suatu daerah resapan air di satu wilayah luasannya atau tingkat produktivitasnya itu bergantung pada curah hujan. Jadi semakin tinggi curah hujan, maka daerah resapan air yang ada itu akan semakin luas dan semakin produktif. Begitu juga sebaliknya, semakin sedikit hujan, maka daerah resapan air itu juga akan semakin sedikit tentunya ya. Dan yang kedua ada pertanian. Pertanian sendiri juga dipengaruhi oleh variabel curah hujan. Kenapa? Karena berkaitan dengan daerah resapan air itu juga, daerah pertanian itu juga merupakan satu daerah dengan lahan terbuka, dan di sana itu petani-petani juga mengandalkan curah hujan, salah satunya juga untuk mengairi sawahnya, yang pertama, dan yang kedua itu juga berpengaruh pada saluran irigasi. Dalam hal ini bisa berupa sungai atau selokan atau pematang, dimana kalau misalkan curah hujannya itu tinggi, aliran debit air yang ada di sistem irigasi seperti sungai atau pematang itu juga tinggi, dan di sawah yang notabene juga merupakan lahan terbuka itu juga dapat terairi secara maksimal kalau misalkan curah hujannya tinggi. Namun dalam catatan, jika terlalu tinggi itu juga membahayakan. Kenapa? Karena sawah-sawah yang memiliki terkena curah hujan terlalu tinggi itu juga kurang produktif. Kenapa? Karena padi-padinya akan mengalami kekurangan kekurangan waktu untuk tumbuh, dan juga kekurangan nutrisi yang lain, sehingga akhirnya juga mati karena juga kelebihan air. Sementara kalau misalkan curah hujan di satu wilayah itu juga kurang,
lahan itu juga tidak bisa menghasilkan hasil tani yang maksimal karena ya memang akhirnya tidak ada. Kalau misalkan tidak ada kan tidak bisa bertumbuh begitu. Dan petani itu juga tergantung sekali dengan yang namanya curah hujan. Jadi suatu daerah itu mempunyai curah hujan yang maksimal namun juga terkontrol, maka akan menghasilkan hasil pertanian yang juga produktif dalam artian seimbang. Oke, terus ada variabel lain yaitu hutan. Satu daerah dengan vegetasi hutan yang lebat itu juga pastinya dengan curah hujan yang relatif cukup tinggi, namun juga apa istilahnya ya, memiliki daerah resapan air yang juga banyak, dan variabel-variabel lain dan lain sebagainya. Oke, untuk penelitian hal ini ada 3 yang digunakan distribusi variabel random, yaitu ada distribusi Gumbel tadi ya yang menggambarkan data curah hujan, yaitu untuk menghitung curah hujan rencana dalam berbagai periode waktu yang berulang. Jadi gambaran sederhananya adalah distribusi Gumbel ini adalah distribusi yang digunakan untuk menghitung satu variabel tertentu pada berbagai periode waktu yang dalam hal ini secara berulang. Curah hujan sendiri sebagai yang tadi sudah dijelaskan, curah hujan itu dia di satu wilayahnya itu bisa berbeda dan faktornya yang memengaruhinya itu juga banyak. Selain juga karena iklim dan kondisi geografis juga curah hujan sendiri di setiap wilayahnya dan di setiap periode waktunya itu juga apa istilahnya ya, berubah dan berubah-ubah, dan itu sangat dinamis curah hujan itu. Dan yang kedua ada distribusi log-normal parameter. Distribusi ini merupakan transformasi dari distribusi normal. Jadi transformasi dari distribusi normal itu adalah distribusi normal parameter, dalam artian parameter itu adalah satu pengukuran yang digunakan untuk mengukur berbagai data ya, dari distribusi normal dengan mengubah varian X jadi logaritmik varian X. Dalam artian di sini jika satu variabel itu bisa diubah jadi variabel yang bersifat logaritmik kalau dalam hitungan parameter, dan dalam hal ini adalah distribusi variabel random. Yang ketiga adalah distribusi log percent type tree atau distribusi yang dengan nilai varian minimum yang didasarkan pada frekuensi distribusi minimum. Oke, jadi kesimpulannya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi Gumbel itu merupakan metode yang cocok untuk menggambarkan data curah hujan secara terencana. Nah, hasil analisis akan menghasilkan estimasi curah hujan maksimum dengan periode ulang tertentu yang akan menghasilkan satu data dengan akurasi yang maksimal tentunya. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rainanda Sahri dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, program studi S1 Geografi Lingkungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.